Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kita channel Chips ala Mekanik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal barokah, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya silahkan like dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa berkembang sehingga dapat memberikan tips-tips mengenai otomotif yang simpel dan juga bermanfaat. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai panel AC. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih bingung cara menggunakan AC. Oke, di sini saya menggunakan kendaraan CR-V Gen 2. Di sini ada 3 knop, kita putaran akan kita bahas di sini. Jadi semua AC pada kendaraan sebenarnya basicnya sama. Nah, untuk basic paling simpel ya ini ada semua. Jadi kalau sudah digital nanti kita bahas di belakang. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi kiri. Di sini ada knop, ada berapa gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar menunjukkan arah angin yang keluar dari kipas AC. Angin yang dingin, bukan angin yang lain ya. Ini posisi angin AC. Yang pertama ada orang duduk, anginnya dari depan. Nah, ini menunjukkan kalau angin cuman dari 1, 2, 3, 4. Oke, udah paham ya. Untuk selanjutnya ada panah dari atas dan arah ke bawah. Ini menunjukkan arah angin keluarnya dari depan dan dari bawah atau menuju ke kaki. Bisa kaki penumpang atau kaki sopir. Nah, ini bisa dari depan juga ke bawah atau ke kaki. Yang ketiga, ini ada arah ke kaki, panah arah ke kaki. Ini menunjukkan arah anginnya cuman ke kaki, tidak dari depan, tapi cuman ke kaki, berarti bagian bawah. Selanjutnya ada arah ke bawah, arah ke kaki ya. Kemudian ini semacam ada kaca depan mobil. Ini kalau kita putar posisi sini, nah ini bagian kaki. Nah, ini sudah terasa dingin di bagian kaki dan juga di bagian sini. Nah, sini ada lubang, ini keluar angin. Ini juga keluar angin ini. Pakai apa ini biar kelihatan? Nah, di sini keluar angin. Maaf, sebentar. Nah, ini juga keluar angin di sini. Di sini keluar angin ya. Oke, itu. Kemudian di sini, ini cuman di kaca depan saja. Ini di kaki ditutup. Ini arahnya cuman ke depan sini. Nah, ini tambah kencang. Depan sini ada lubang-lubang ya. Bisa dilihat ini ada lubang-lubang. Ini juga mengeluarkan angin. Itu digunakan apabila mengendarai pada posisi hujan agar kaca tersebut tidak ngembun. Di sini tidak ngembun, kita putar knop ini pada posisi kaca depan. Oke, jadi ada fungsi masing-masing, tidak cuman variasi ya. Selanjutnya di sini ada tombol bisa nyala lampu oranye. Kalau kita tekan bisa nyala, bisa mati. Ini menunjukkan defogger atau pemanas kaca belakang. Apabila kita tekan lampunya nyala,
kaca belakang sebelah sana akan terasa hangat. Itu untuk meminimalisir adanya kaca berembun, kaca belakang, khusus kaca belakang di sini. Jadi kalau kita tekan lampu nyala, kaca belakang akan hangat. Ada pemanas di kaca tersebut. Oke, menuju ke knop yang bagian tengah. Ini ada, bisa diputar. Ada indikator biru. Ke kanan semakin panas. Jadi kalau kita putar seperti ini untuk menurunkan atau menaikkan suhu AC. Jadi kompresor bekerja nanti sesuai ini juga. Kalau kita buat suhu tinggi, misalkan kita butuhkan 20 derajat Celcius, kompresor AC akan bekerja sesuai apa yang kita perintahkan. Terus apabila kita putar di sini, nah ini di mobil CR-V Gen 2 ada yang namanya heater atau pemanas ruangan. Jadi kalau misalkan kita putar seperti ini, di bagian mesin ada semacam katup pemanas dari air radiator disalurkan ke bagian AC di dalam mobil, sehingga angin yang keluar di sini ini juga hangat. Tapi kalau di Indonesia mungkin tidak banyak digunakan ya, mungkin, atau bahkan banyak yang dinon fungsikan. Jadi untuk knop bagian tengah ini untuk mengatur suhu angin yang keluar pada sistem AC. Di sini ada tombol A atau C, ini menunjukkan tombol kompresor. Kalau kita tekan lampu nyala, berarti kompresornya akan berjalan atau berputar atau memompa fluid atau refrigeran, refrigeran. Kalau kita matikan seperti ini, kompresor akan mati atau tidak berfungsi, sehingga refrigeran tidak dipompa oleh kompresor. Nah, ini mau nyala dengan syarat knop pada kanan ini, knop kipas, ini knop kipas ya, ini tidak dalam posisi off tapi dalam posisi on. Nah, tidak nyala ya karena ini di posisi off. Kalau kita putar seperti ini, nah ini keluar angin aja, cuman kompresor belum nyala. Kita nyalakan, kita matikan, bisa lewat sini. Nah seperti ini, kita nyalakan lagi. Dan knop yang bagian paling kanan yang ketiga ini untuk mengatur kecepatan angin yang keluar pada panel-panel setiap posisi ya. Di semakin kanan akan semakin kencang. Nah, semakin kencang ini suaranya ya. Kita kurangi. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah. Yang terakhir di sini ada gambar mobil. Di tengahnya ada apa ini? Bukan tombol refresh ya ini. Ini adalah tombol untuk sirkulasi angin, sirkulasi udara. Kalau kita tekan seperti ini, nah ini udara dari luar tidak akan masuk. Ini kalau kondisinya normal ya, kondisi mobilnya normal. Jadi udara di luar tidak akan masuk, seperti bau-bau asap, bau sate, dan bau-bau yang lain tidak akan masuk ke dalam mobil. Itu kalau mobil dalam keadaan normal, tidak ada trouble. Tapi kalau dalam ada keadaan trouble, ada semacam trouble di sistem sirkulasinya, meskipun kita tekan seperti ini, kadang masih ada bau yang masuk. Nah, kalau kita tekan lagi, mati. Nah, ini untuk katup pada AC atau sirkulasi udara luar bisa masuk. Nah, kebanyakan dibuka seperti ini kalau kita mengendari di tempat-tempat yang sejuk, atau di atas pegunungan, atau di tempat-tempat yang lain.
Nah, kita bisa mematikan sirkulasi. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan mengenai panel-panel AC. Ini kita jelaskan yang manual dulu, belum yang digital. Nah, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, baik, cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan rezeki yang halal, barokah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tips ala mekanik.